guys, kembali lagi bersama Nurul Hasanah dari kelas 6C. Jadi kali ini aku akan menceritakan kembali sebuah cerita tentang asal-usul burung cendrawasih. Jadi di sini aku akan menggunakan semacam wayang. Oke, lanjut aja ke videonya. Oke, let's get started. Langsung. Di daerah Fakfak, tepatnya di pegunungan Bumberi, hiduplah seorang wanita tua yang bernama Yakoba dengan anjing betinanya yang setia. Pada suatu hari, mereka sedang mencari makan untuk kebutuhan sehari-harinya mereka. Dan tak lama mereka berjalan, mereka sangat capek karena sudah melampaui jalanan yang cukup panjang. Dan mereka pun memutuskan untuk berteduh di bawah pohon. Dan tak lama kemudian anjing betinanya itu menyampiri sebuah buah merah dan dia memakannya. Pas memakannya, sang Yakoba pun bilang, "Wah, buah apa itu?" Dan anjing betinanya pun itu memakannya dengan lahap dan enak. Yakoba pun ikut memakannya karena melihat anjingnya makan dengan lahap dan enak. Kemudian tak lama kemudian anjing betinanya mulutnya membesar dan melahirkan seorang anak anjing yang sangat lucu. Dan tak lama kemudian Yakoba pun menyusul, mulutnya ikut membesar dan melahirkan seorang bayi cowok yang diberi namanya Kueya. Dan mereka pun menjaga anak mereka masing-masing dengan kasih sayang dan tulus. Dan berjalannya waktu dengan cepat, Kueya pun menjadi anak pria yang rajin. Dan pada suatu hari Kueya menebang pohon dengan kapak batunya untuk dijadikan lahan, dan ibunya membakar dedaunan kering supaya bersih. Dan pembakaran dedaunan itu mengakibatkan asap yang mengepul ke atas. Dan ada seorang pria yang membawa kapal melihat pembakaran dedaunan itu dan menghampiri Kueya. Dan dia bilang ke Kueya, "Wah, apakah kamu sendiri di sini?" Kueya menjawab, "Tidak juga, aku bersama ibuku, tapi ibuku udah pulang duluan." Terus pamannya bilang, "Kamu bikin apa di sini?" "Aku menebang pohon untuk dijadikan lahan, tapi sayang sekali aku cuma bisa menebang satu pohon per hari karena kapakku terbuat dari batu." Dan pamannya menjawab, "Wah, kamu rajin sekali. Aku akan meminjamkanmu kapak besiku untuk menebang pohon." Dan Kueya pun senang sekali. Kueya pun berterima kasih kepada pamannya. Dan tak lama kemudian Kueya menebang pohon dengan sangat cepat. Dan mereka pas perjalanan pulang, Kueya berbicara sama pamannya. "Apakah paman tinggal sama siapa?" "Aku tidak." "Paman rumahnya di mana? Apakah jauh dari sini?" Dan pamannya menjawab, "Aku berpindah-pindah, aku tidak punya rumah." Dan
Kueya menjawab, apakah tidak melelahkan berpindah-pindah rumah? Dan pamannya menjawab, tidak juga, aku tinggal sendiri, makanya aku simple, tinggal berpindah-pindah rumah. Dan tak lama kemudian, pas sudah sampai di rumahnya, rumah Kueya, dia bertemu ibunya. Dia memanggil ibunya, Bu, Ibu. Dan ibunya heran, kenapa anak itu cepat pulang, kenapa Kueya cepat pulang. Dan Kueya menjawab, paman ini membantuku, dia meminjamkanku kapak besinya, makanya aku pulang lebih awal. Dan ibunya berterima kasih kepada pamannya. Wah, terima kasih, Anda sudah membantu anak ini. Dan Kueya bicara pada ibunya. Dia bilang ke ibunya, Bu, apakah paman ini boleh tinggal di rumah kita? Dan ibunya bilang, boleh. Wah, boleh saja, tapi bagaimana dengan keluarga Anda? Dan paman itu pun bilang, wah, hahaha, aku tidak punya keluarga. Aku senang kalau Anda memperbolehkanku tinggal bersama Anda di rumah ini. Dan ibunya menyetujui. Dan tak lama kemudian dan hari demi hari berlalu dengan sangat cepat, dan mereka dikaruniai seorang anak 3. Ya, 2 laki-laki dan yang terakhir cewek. Dan Kueya sangat senang. Tapi mereka anak laki-laki dua adik Kueya yang laki-laki sangat iri pada Kueya karena dia bilang mereka merasakan Kueya cuman Kueya saja yang dimanja sama ayah ibunya. Dan pas keesokan harinya ayah ibunya pergi dari rumah untuk mencari makanan, dan mereka main di hutan. Dan adik laki-laki Kueya diam-diam memukul sang kakak Kueya. Dan sang kakak Kueya dipukul, terus kakak Kueya terbaring. Dan mereka pulang ke rumah tanpa Kueya. Dan pas ayah ibunya pulang, dia mencari Kueya. Di mana kakak kalian? Aku tidak. Terus yang 2 adik laki-laki Kueya menjawab, aku tidak tahu. Terus ibunya menjawab, tumben sekali anak itu tidak pulang malam ini, padahal hari sudah gelap. Dan ibu pun khawatir dan sedih. Dan adik perempuan Kueya, dia tidak tega melihat ibunya sedih. Dan dia menceritakan yang sebenarnya ke ibunya. Dan pas selesai bicara, ibu pun menangis dan kaget. Dan dia keluar rumah untuk mencari Kueya. Dia memanggil-manggil namanya, Kueya, Kueya. Dan bukannya Kueya
suara kue yang menjawab, malah suara burung yang menjawab. Dan dan ibunya pun bilang, apakah itu kue? Apakah kamu kue ya? Dan burung itu menjawab, ini aku, Bu. Terus ibu pun menjawab, kenapa kamu bisa begini? Dan kuenya bilang, jangan marah sama adik-adik, sekarang aku sudah bebas. Dan ibu pun menangis. Dan ibu bilang, apakah masih ada benang pintalannya? Kasih ke ibu, Nak. Dan kuenya pun mengasih sisa benang pintalannya ke ibunya. Dan ibunya menerima dan menaruhnya benang pintalannya ke ketiaknya. Terus seketika sang ibu berubah menjadi burung juga, burung yang sangat indah. Dan sedangkan di rumah adik-adik laki-lakinya berdebat dan saling melempari melempari arang. Dan mereka menjadi burung yang sehitam arang. Dan tidak sama dengan bulu ibunya dan Kueya. Kueya dan ibunya bulunya sangat cantik, namun sang adik laki-lakinya burungnya hitam seperti arang. Disinilah dibilang burung cendrawasih atau burung surga. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jadi semoga bermanfaat ya. Tolong dimaafin kalau ada yang salah ya di video kali ini. Oke, makasih. Assalamualaikum.